Bismillah. Ketika status Dzurriyyah Rasulullah hilang pada klan Ba'alwi, maka kalian tidak bisa sombong lagi. Halo Bahar Smith. Habaib itu, Ahlul Bait itu orang-orang yang suci. Nah terus ini keroco-keroco sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini, terus mau sok-sokan mengajarkan kepada umat untuk membenci para habaib. Dalam Islam, istilah karma memang tidak dikenal. Tapi jangan keliru, Islam memiliki konsep yang jauh lebih tegas dan dingin. As-sabab wal musabab, hukum sebab dan akibat. Apa yang ditanam, itulah yang akan dituai. Kenyataan inilah yang hari ini menimpa Bahar bin Smith. Pada awal Februari 2026, Polres Metro Tangerang Kota menetapkannya sebagai tersangka terkait dugaan penganiayaan terhadap anggota Banser di Cipondo, peristiwa yang terjadi pada bulan September 2025. Bagi sebagian orang, ini hanyalah sekedar kasus hukum. Namun bagi yang mau jujur membaca pola, ini adalah buah dari lisan dan sikap yang dipelihara bertahun-tahun. Mari kita buka kembali jejak digitalnya. Tanggal 14 Maret 2019, saat meninggalkan persidangan dalam kasus penganiayaan remaja di Bandung, Bahar berteriak kepada awak media, "Sampaikan ke Jokowi, tunggu saya keluar. Sampaikan ke Jokowi, tunggu saya keluar." Maksudnya lagi mana itu? Ucapan demi ucapan, makian demi makian, hingga akhirnya satu persatu simbol pun runtuh. Sejak titik itulah hukum sebab akibat sejatinya mulai bekerja, pelan, dingin, dan tanpa emosi. Status istimewa sebagai cucu Nabi yang selama ini menjadi tameng moral, hari ini rungkat. Para ulama ahli fikih sejawa telah menyiarkan maklumat nasab Habib Balawi dibatalkan. Di sisi lain, hukum positif berjalan tanpa rasa sungkan. Bahar kini terancam hukuman berat hingga 9 tahun penjara. Pepatah lama berkata, mulutmu adalah harimaumu, dan Bahar tampaknya menganggap remeh tuah pepatah ini. Saat banyak orang mentakjiminya sebagai cucu Nabi, berulang kali ia justru melontarkan kata-kata kotor dan penuh hinaan. Penguasa disebut anjing dan babi, Presiden Jokowi dihina dengan sebutan banci, bahkan Presiden Prabowo Subianto pun dilabelinya sebagai pengkhianat hanya karena memilih bergabung dengan Jokowi. Kita melihat sosok yang merasa dirinya paling mulia, paling benar, paling suci, karena meyakini dirinya manusia pilihan, cucu Nabi Muhammad SAW. Anjing, babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Dari keyakinan itulah lahir keberanian yang kebablasan. Bukan keberanian yang berakar pada akhlakul karimah, melainkan keberanian yang lahir dari lisan yang kotor dan pongah. Dalam setiap ceramahnya, lawan politik selalu diposisikan sebagai musuh agama. Semua disampaikan dari mimbar dengan nada tinggi, dengan gelar suci sebagai tameng moral. Kini sejarah mencatat satu titik balik. Ucapan yang dulu diteriakkan dengan angkuh, "Sampaikan ke Jokowi, tunggu saya keluar," justru menjadi jerat bagi dirinya sendiri. Hukum sebab akibat bekerja dengan presisi. Bukan Jokowi, bukan pula Prabowo, melainkan Bahar sendirilah yang akhirnya berhadapan dengan akibat dari lisannya. Dulu, meski berkali-kali tersandung kasus hukum, ia masih dianggap memiliki kemuliaan karena status keturunan. Namun hari ini, saat kembali menghadapi ancaman jeruji, status itu tak lagi berarti apa-apa. Ucapan yang merendahkan menumbuhkan perlawanan, makian yang dipelihara menjadi prahara, dan keyakinan aku manusia pilihan kini runtuh ketika hukum tak lagi mengenal privilege sebagai jurian Nabi Muhammad yang telah dibatalkan. Ini bukan semata tentang Jokowi yang dihina atau Prabowo yang dilabeli pengkhianat. Keduanya hanyalah simbol. Simbol dari kekuasaan yang dulu direndahkan, namun kini justru menjadi cermin. Karena yang sebenarnya dipatahkan bukanlah seorang presiden, melainkan mitos dari gelar kesucian yang palsu. Dan saat mitos itu rungkat, barulah semuanya terlihat jelas. Kemuliaan tidak datang dari klaim keturunan, tidak lahir dari teriakan kotor, dan tidak bertahan dengan makian. Kemuliaan diuji saat mulut dituntut diam, dan diri ini dituntut untuk bertanggung jawab. Hari ini yang menuai bukan Jokowi, bukan pula Prabowo, yang menuai adalah lisan itu sendiri. Dan hukum sebab akibat selalu datang tepat pada waktunya. Bahar kini berhadapan dengan penegak hukum yang tak lagi perlu merasa sungkan pada klaim kesucian. Nasabnya telah dibatalkan, tameng moralnya telah runtuh. Kita hanya mengingatkan bahwa klan Ba'alwi bukan zuriat Nabi Muhammad SAW. Namun, hidayah dan taufik hanya milik Allah semata. Tulis komentar tuan-tuan.
Terima kasih banyak atas waktunya. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Alhamdulillah,